Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube MIP Sri Kendari. Pada kesempatan ini kita akan belajar, kita akan mengulik tentang learning madrasah yang digunakan untuk siswa. Terkhusus untuk siswa yang menggunakan di laptop ataupun di tablet, ya, di laptop maupun tablet, oke, atau komputer. Di sini bisa kalian temukan apa saja yang ada di fitur learning madrasah yang akan kalian gunakan di semester ini, mulai semester ini. Oke, yang pertama untuk masuk di e-learning madrasah, silahkan buka web browser masing-masing. Terus di pencariannya kita tulis Pesri, ya, ataupun nanti tulis https://mipsrikendari.sch.id, sama saja ya, kayak gitu. Nanti ini adalah tampilan webnya, web MI. Learning madrasah itu ada di bagian kanan atas, ya, kanan atas, ataupun nanti di bagian kalau umpamanya scroll scroll ke bawah ingin lihat apa sih yang ada di bawah, juga boleh lihat guru-guru dulu dan semuanya sambil nungguin waktu. Learning juga ada di bagian link di bagian bawah, ada di link bagian bawah. Nah, misalnya kita buka antara di sini dan di atas sama saja. Kita buka melalui atas saja deh. Oke ya, sama. Jadi nggak ada perbedaan. Nah, ini adalah tampilan depan atau tampilan halaman login learning madrasah untuk guru dan untuk siswa MIP Sri Kendari. Yang membedakan nanti adalah username dan passwordnya otomatis berbeda. Yang membedakan nanti ketika loginnya itu kemana, ke akun guru atau ke akun siswa. Nah, sekarang kita cobanya ke akun siswa. Nanti username dan password itu akan dikirimkan wali kelas masing-masing. Username itu adalah NISN kalian, sedangkan passwordnya itu random. Ya. This is the example, contoh. Nah, di sini kita akan diarahkan selanjutnya atau selesai aja deh ya. Terima kasih. Nah, ini adalah tampilan dalam dari e-learning madrasah ya. Dalam e-learning madrasah. Nah, apa yang bisa kita lihat di sini? Yang pertama kita bahas dari sebelah kiri dulu. Di sini ada gambar, ada apa ya? Ada profil. Silahkan diklik profil. Kemudian di bagian kita edit profilnya, ya, kita edit profilnya. Ada NISN, ada nama. Apabila nama kalian salah, silahkan lapor ke wali kelas. Nanti wali kelas melaporkan ke kami untuk perbaikan nama. Ya, kemudian gender laki-laki ini bisa dirubah. Jika kalian memiliki nomor WhatsApp, silahkan diisikan di sini. Nanti ada manfaatnya. Dan juga yang wajib untuk diisi adalah nama ayah dan nama ibu beserta nomor WhatsApp dan nomor WhatsAppnya ibu. WhatsApp ayah dan WhatsApp ibu. Kenapa demikian? Ya, nanti akan ada manfaatnya untuk mengirimkan atau memberitahu uh, orang tua yang ada di rumah nilai anaknya itu berapa. Misalnya orang tua sangat sibuk nih ya, ya kebanyakan ya orang tua itu sangat sibuk dengan pekerjaannya, nggak sampai lagi lihat buru-buru mau buka learning gitu ya. Learning itu apa ya, mungkin ketika ada apa namanya, ketika ada seperti ini barusan lihat lagi, ketika mau akan melaksanakan ujian baru buka lagi. Nah, apalagi mau periksa learning nilai anak itu di learning. Nah, nanti fungsinya nanti adalah Bapak Ibu atau orang tua kalian itu bisa mendapatkan langsung nilai kalian di WhatsApp mereka ketika sudah mengisi WhatsApp ayah dan nomor WhatsApp ayah dan nomor WhatsApp ibu di sini. Oke. Kemudian apabila kalian ingin nanti ya, di sini pertama pasti profilnya itu kosong. Apabila ingin mengganti gambarnya, silahkan choose file. Ingat, filenya itu berbentuk JPG atau formatnya JPG atau JPEG ya. Dengan yang supaya hasilnya bulat sempurna, kita rasio 1:1 atau yang paling bagus itu 1080 piksel kali 1080 piksel. Nanti ya seperti ini ya. Kalau umpamanya kita ganti juga bisa, yang penting ini ya. Ini rasionya itu adalah berapa ya? Aduh, kok kembali sih? Salah. Misalnya kita ganti gambar adik-adik tadi deh. Misalnya gambarnya ini. Kita simpan perubahan. Nah, seperti itu.
berhasil. Nah, di sini juga berubah. Nah, kalau kita mau rubah lagi, boleh saja kita rubah lagi ya. Kita tinggal klik ganti yang awal, terus simpan perubahan dengan formatnya JPEG, JPEG atau JPG, itu bisa dua-duanya. Oke, nah itu yang pertama, untuk memperbaharui akun yang ada di akun kalian. Yang kedua, akun ini adalah password baru. Kami sangat menganjurkan untuk merubah passwordnya, ya. Kami sangat anjurkan untuk merubah passwordnya. Kegunaannya untuk apa? Ya, karena barangkali kalau dari kami, dari operator learning madrasah itu menganjurkan wali kelas itu untuk mengirimkan akun kalian itu secara personal atau secara individu atau ke WhatsApp masing-masing orang tua. Namun barangkali nanti ada guru yang mengirimkan secara kelompok atau satu kelas langsung dikirimkan langsung di grup kelasnya. Nah, nanti kan si teman bisa lihat akun kalian. Supaya nggak dilihat akun kalian sama temannya atau diusilin sama temannya, Pak Guru sangat menganjurkan untuk mengganti password ya menjadi password baru yang kalian tahu, yang kalian ingat, yang menjadi kebiasaan kalian untuk password itu. Silahkan. Dan alangkah baiknya mengganti password itu secara berkala. Itu saran ya, saran. Kalau nggak mau juga nggak apa-apa. Tapi yang paling baiknya adalah dirubah. Oke, kita lanjut lagi. Kita kembali seperti ini. Sudah kembali. Nah, kita masuk di forum madrasah. Nah, di forum madrasah ini di bagian sini sebenarnya itu kita bisa melakukan yang namanya Kita bisa melakukan yang namanya chatting. Nah, contoh kita masuk yang sudah ada chattingnya itu Arabic ya. Nah, di sini. Hello anak soleh dan soleha. Tadi saya sudah jawab nih, hello Mister Kakan. Atau kita tanya lagi nih, how are you? How are you? How kok kasih koma? How are you doing? Example. Nanti akan dibalas sama gurunya kayak gitu ya. How are you doing? Kita kirim komentar. Oke. Sorry. Ada masalah kah? Gitu. How are you doing? Sudah ya. Tampilkan sama komentar. Oh, ini kita ngirim beberapa kali. Hapus. Nah, kayak gitu. How are you doing nih? Dibalasin ya. Kayak gitu ceritanya ya. Kalau suka like, kalau nggak suka batal suka, nggak ada dislike-nya. Seperti itu. Oke. Nah, di sini ini adalah fitur kelasnya seperti ini. Ada tentang kelas. Oh, ini bahasa Arab. Kelas untuk apa? Statistiknya ada satu kiriman timeline tugas, satu bahan wajib bagikan, terus tugas 0 tugas CBT belum ada. Jadi kita buka kelas lain. Jadi cara membuka kelas, kita masuk di forum madrasah ada di bagian sini ya. Ini adalah ruang kelas yang kita sudah gabung di dalamnya, ataupun juga bisa lihat di sini, lihat semua kelas, atau kita juga bisa lihat di sini ruang kelas. Nah, ruang kelas ini otomatis yang kita sudah gabung. Kita cek yang sudah banyak ini ada di sejarah kebudayaan Islam. Nah, walaupun nggak ada chattingnya di sini nggak apa-apa ya. Nah, di sini kita sebelum ke sini kita ke atas ini, kita ke sini dulu deh, nggak apa-apa. Timeline kelas tadi misalnya ada chattingan di sini, tinggal chatting di sini. Terus ada video conference apabila nanti gurunya ada video conference atau meeting online, bisa dibuka di sini. Ya, join. Misalnya ada nggak CBT? Kita buat gurunya nih. Al-Quran Hadis gurunya buat video conference. Al-Quran Hadis conference sekarang. Konferensi contoh ya. Nah, di sini maka akan muncul enggak ya? Oh, ini SKI ya, salah pilih kelas. Kita masuk ruang kelasnya itu adalah bukan SKI tetapi Al-Quran dan Hadis. Nah, di sini deh ternyata tempatnya. Belum ditutup konferensi. Nah, belum dimulai oleh host. Jadi nanti gurunya ketika mulai
Kita mulai ya dua-duanya. Yang mana tadi konferensi? Join. Nah, ketika gurunya sudah join, oh 23 Januari, sorry, kita buat yang 23 Januari 23. Oke, kita buat virtual dulu. Kita hapus deh. Oh, edit. Kita edit. Kita jadikan dia tanggal 22. Oke. Ini nggak bisa. Oh, harinya nggak bisa. Kita hapus dulu untuk di akun guru. Tanggal 22 nggak mau. Oke. Sekarang tanggal berapa sih? Tanggal 23 kan? Oke, sekarang tanggal 23 ternyata. Kita ngambilnya jam 9 aja. Oke, kita join. Sip ya. Kita izinkan dulu kameranya. Sambil nungguin juga di siswa kita belum ya. Oke, ketika don't show me again, kita join. Something went wrong. Wait for a moment, kita nunggu dulu apa yang terjadi. Rejoin, join meeting. Oke, nanti mungkin karena ini adalah privasi ya, jadi error. Pada intinya nanti kalian bisa menggunakan untuk di sini ya. Di sini itu untuk meeting online-nya lah seperti itu. Oke. Nah, gitu. Karena tadi bukanya di bagian apa ya? Kita gunakan yang ini, join meeting. Ya. Kita cek sekali lagi. Oke, nggak mau. Jadi karena mungkin bukan ini privasi, kita buka dua tab ini bersamaan. Jadi dia error seperti itu ya. Oke. Di sini ada standar kompetensi KIKD, apa saja nanti gurunya akan menulis di sini, apa saja yang akan kita pelajari dalam satu semester ini. Muncul di sini kriteria ketuntasan, ya berapa nilainya sehingga predikatnya A, B, C atau D. Terus rencana, kalian bisa lihat rencana pembelajaran di sini atau RPP-nya guru di sini. Nanti tuh guru mau ngapain aja ya, jam berapa ya, itu kalau mau kepo sih boleh saja gitu ya. Nanti gurunya tinggal ngisi juga sih seperti itu. Bahan ajar, nah bahan ajar itu ya nanti seperti itu. Di sini akan muncul misalnya nanti di sini ruang kelas, kita coba cek yang Arabic 3 tadi, ini ya Arabic 3 tugas bahan ajar. Nah, misalnya di sini gurunya sudah mengirimkan nih bahan ajar di PDF kan, atau nanti gurunya itu bisa mengirim PPT atau PowerPoint atau mengirim video. Kalian bisa buka langsung ataupun juga bisa download. Ya, depends on you. Kalau kalian mau buka di sini juga boleh, tinggal klik buka. Nanti kalau umpamanya mau bukanya atau di download juga kalian bisa download. Nah, seperti itu kurang lebih ya. Kita lanjut lagi. Ya, ini sama saja kelas-kelasnya ya. Bahan ajar sudah, data siswa yang bergabung ini adalah teman-teman kita semuanya, teman-teman kalian. Ini adalah teman-teman Pak Guru, banyak temannya Pak Guru, ada Afifa, ada Ahmad Rizky Al-Qadri, ada Ira Ruby, Erlangga. Nah, ini adalah kelasnya 3A. Jadi sebelum video ini dibuat, kelas A itu sudah melakukan uji coba terlebih dahulu, sudah dijadikan kelinci percobaan untuk aplikasi e-learning madrasah. Jadi mereka sudah menggunakan, atau kelas 3A sudah menggunakan yang pertama di MI Pesri ya, sehingga sebelum membuat ini kita harus ada dicoba dulu ke siapa. Ya, kebetulan kelas 3A yang saya ajarkan di kelasnya. Jadi ya kelas 3A yang dapat duluan. Oke. Rekap kehadiran ada di sini, tugas apabila nanti ada tugas ya akan ada link upload di bagian sini untuk diupload apabila gurunya meminta mengupload melalui e-learning madrasah, atau juga nanti KI 4-nya demikian, apabila minta diupload, uploadnya bagian sini. Oke, kita ke menu yang dibilang utama atau bisa dibilang yang paling utama untuk saat ini adalah computer based test. Nah, computer based test ini akan kita gunakan
akan kalian gunakan pada ujian semester tahun ajaran 2021-2022 semester genap. Nah, di sini apa-apa saja ya. Otomatis ya CBT mengerjakan soal gitu. Ketika ulangan mengerjakan soal. Jadi yang dibuka adalah ya soal yang muncul. Contoh di sini ya. Kita nanti akan ada seperti ini. Apabila nanti belum muncul kerjakan, kalian tinggal ya seret bagian ini ya, bagian ini atau ke sini diklik ini untuk ke kanan sehingga muncul kerjakan ya, klik kerjakan seperti itu. Nah, di sini kita suruh mengizinkan kamera karena ini nggak ada kameranya, karena komputer ini komputer bukan laptop ya. Jadi nggak ada juga webcamnya, belum ada webcamnya dan juga tidak pasang juga kamera yang dari handphone tadi. Di sini nanti akan ada muncul video di sini ya, pengawasan ujian akan muncul di sini. Nah, kayak gitu. Akan ada gambar kalian situ, posisi mengerjakan dan lain sebagainya. Token ujian mulai, nah di sini namanya pre-exam, nanti akan ada namanya. Terus waktu mengerjakan sampai kapan? Waktunya selama 90 menit. Hanya contoh ini hanya contoh ya, hanya contoh latihan. Nanti biasanya kalau pelajarannya itu pelajaran umum selain maths atau matematika ya waktunya paling mentok adalah 60 menit. 90 menit itu adalah waktunya matematika atau maths. Nah, kita langsung masuk di mulai ujian. Ya, apakah Anda yakin akan memulai ujian ini? Ya, mulailah gitu ya. Di sini nanti akan ada kamera. Sekali lagi di sini ada kamera. Terus kalian bisa memilih. Nah, kalau sudah memilih warnanya akan hijau. Kalau kalian merasa ragu-ragu, klik ragu-ragu ya. Kita lanjutkan. Nomor 2 misalnya ya. Surat yang artinya pembukaan adalah surat Al-Fatihah. Nah, terus selanjutnya nomor 3 Ummul Quran itu ya. Dari Ummul Quran adalah arti induk dari Al-Quran. Sampai nomor 50 dicintai. Semakin banyak orang yang sholat Jumat semakin dicintai Allah. Nah, gitu ya. Anggap saja ini ya. Ini adalah yang belum dijawab ya. Bagian sini, bagian ini adalah nomor-nomor yang belum dijawab nih. Belum dijawab. Yang warnanya orange itu adalah yang ragu-ragu dan yang warnanya hijau adalah sudah dijawab. Tapi kalian masih bisa merubah kunci jawabannya ya. Walaupun sudah mengerjakan, ketika diseret lagi, oh saya mau ada yang dirubah, silahkan. Selama itu belum dikirimkan. Selama itu belum dikirimkan. Jadi ketika misalnya ragu-ragu pun masih ditandain tadi saya ragu-ragu. Surat pertama dalam Al-Quran surat Al-Fatihah. Klik untuk tidak ragu. Jadi sehingga warnanya hijau semuanya. Ketika misalnya semua selesai hijau, kita selesai ujian. Kita akhiri ujian. Jadi nanti ketika ujian kalian tidak terlambat dan tepat datang, waktunya akan dihentikan pada menit yang sama atau pada waktu yang sama. Kalau kalian terlambat misalnya 30 menit ya, kendati pun di sini misalnya masih ada 30 menit ya, 2 ataupun 28 menit tetapi waktunya habis, maka guru berhak atau guru itu bisa saja langsung meng-cut ya untuk berhenti ujian semuanya sehingga jangan terlambat ketika dalam pelaksanaan ujian. Nah, seperti itu. Karena nanti tiba-tiba langsung blank. Misalnya gini ya, kita masih ngerjain ini, terus gurunya itu bilang bahwasanya sekarang ujiannya berhenti. Kita coba ya. Sekarang ujiannya berhenti. Kita di mana ya? Nah, di sini force stop ujian. Oke. Jadi di sini kita bisa lanjut ujian nggak? Masih. Waktu ujian dihentikan. Tuh, nggak bisa. Jadi seperti itu, benar 4 langsung muncul ya. Jadi ketika itu berapapun soal yang sudah anak-anaknya Pak Guru kerjakan, ya sebanyak itu juga yang terkirim.
Benarnya tadi dikerjakan nilai 4, benar 4, salah 46, nilainya 8. Dari berapa ya? Dari 50 soal, dari waktu yang tersisa. Nah, seperti itu. Oke. Itu untuk CBT-nya ya, atau pengerjaannya. Jadi, jangan terlambat datang dan jangan datang terlambat. Seperti itu. Kembali ke kelas. Rekap nilai Anda tadi. Oh, ini ternyata saya dapat nilai 8 tadi. Itu sudah muncul semuanya di sini. Kalian bisa lihat. Orang tua kalian juga bisa lihat nilai-nilai yang dikerjakan di learning tanpa harus membuka satu-satu buku kalian. Oh, nilai akhirnya ini seperti ini, KI 3. Nah, KI 3-nya 8 karena ujian semester itu atau ujian itu termasuk di KI 3 seperti itu ya. Wali kelas kompetisi inti. Nah, nanti ini akan muncul ketika wali kelasnya sudah mengisi. Tapi ya, yang paling mungkin kita akan gunakan di semester ini baru untuk computer based testnya. Sedangkan yang lain ya menyusul lah seperti itu. Walaupun nanti akan dilaksanakan sekarang, yang pasti yang dari kami bahwasanya CBT ini akan digunakan. Adapun nanti untuk KI 3, KI 4 itu tergantung dari guru masing-masing mau memberikan penilaian online atau memberikan penilaian secara offline seperti itu. Kalender kelas dan tugas kelas di sini ya tampilannya. Kalau ada tugas kelas ini ada yang belum dikerjakan gitu ya. Tugas-tugas kelas di sini kalian bisa lihat belum dikerjakan, sudah dikerjakan dan lain sebagainya. Misalnya sini seleksi ekspor dan lain sebagainya. Kalau umpamanya ini mau logout silahkan logout, tapi kalau tidak ya tidak perlu logout supaya tidak perlu lagi login di device yang sama atau tidak perlu login lagi di hari yang sama atau di hari yang berbeda. Oke. Nah, itu saja penjelasan singkat untuk akun siswa di e-learning madrasah. Jika kalian ingin bertanya lebih lanjut, silahkan komentar aja di kolom chat, ya nanti kita akan jawab. Kalau kalian suka dengan video dari MIPS Sri Kendari, silahkan di like. Kalau nggak suka, silahkan di dislike saja. Kalau ada video yang kalian ingin tanyakan atau ingin diadakan, silahkan saja minta di kolom komentar. Dan kalau nggak ingin ketinggalan dengan video MIPS Sri Kendari, silahkan subscribe channel MIPS Sri Kendari. Oke, itu saja dari kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.